dari Santo Mikael. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah hidup Santa Gemma Galgani. Yang pertama, masa kecilnya. Gemma Galgani dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1878 di Camigliano, sebuah desa dekat kota Lucca, Italia. Gemma adalah kata Italia yang berarti mutiara. Ayah Gemma adalah seorang ahli kimia yang berhasil. Salah seorang leluhurnya adalah Berto Johannes Leonardi. Ibu Gemma juga berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga Galgani adalah keluarga Katolik yang saleh yang dikaruniai 8 putra-putri. Gemma anak keempat, putri pertama dalam keluarga. Ia adalah seorang gadis kecil yang pandai, ramah, periang, serta menyenangkan. Sejak masa kecilnya, Gemma sangat menyukai berdoa. Ia memiliki kebijaksanaan dan semangat doa yang tidak biasa dijumpai anak seusianya. Hal itu dikarenakan ibunya yang saleh mengajarkan Gemma tentang kebenaran-kebenaran iman Katolik. Saat ibunya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sekecil Gemma akan menarik-narik gaun ibunya dan berkata, "Mama, ayo ceritakan lagi tentang Yesus." Sayang sekali, ibu Gemma meninggal saat Gemma baru berusia 7 tahun. Pada hari Gemma menerima sakramen penguatan. Ketika berdoa dengan kusuk bagi kesembuhan ibunya yang sakit parah, Gemma dengan jelas mendengar suara hatinya yang berkata, "Apakah kamu mau memberikan ibumu kepadaku?" "Ya," jawab Gemma. "Tetapi bawalah aku serta juga." "Tidak," jawab suara itu. "Kamu harus memberikan mamamu tanpa syarat apapun kepadaku. Untuk sementara waktu kamu harus tinggal bersama papamu. Aku akan membawamu ke surga kelak." "Ya," jawab Gemma segera. Kata-kata itu selalu diulang-ulangi Gemma untuk mengingat undangan Kristus untuk menderita baginya. Setelah kematian ibunya, Gemma dikirim oleh ayahnya untuk pergi ke asrama Katolik yang dikelola oleh para biarawati Santa Gita. Mengenang masa-masa di sekolah, Gemma berkata, "Saat aku bersekolah di Stern, aku seperti di surga." Gemma di sekolah disayangi oleh para guru dan teman-temannya. Walaupun ia seorang pendiam dan suka menyendiri, ia selalu tersenyum kepada siapa saja. Gemma sangat menonjol dalam pelajaran bahasa Prancis, aritmatika, dan musik. Pada tahun 1893, Gemma memenangkan medali emas untuk pengetahuan agama. Salah seorang guru di sekolah Gemma dengan singkat dan jelas mengatakan, "Gemma adalah murid teladan bagi sekolah kami." Gemma sangat merindukan komuni kudusnya yang pertama. Ia selalu memohon, "Berikanlah Yesus kepadaku. Kalian akan melihat betapa baiknya aku nanti. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Berikanlah Yesus kepadaku. Kalian akan melihat betapa baiknya aku. Aku sangat merindukannya." Pada usia Gemma yang ke-9 tahun, Gemma diperkenankan untuk menerima komuni kudusnya yang pertama. Seizin ayahnya, Gemma tinggal di biara selama 10 hari guna untuk mempersiapkan diri untuk menyiapkan peristiwa agung ini. Pada tanggal 20 Juni, pada pesta hati kudus Yesus yang adalah hari yang ditunggu-tunggukan Gemma, itu pun tiba. Gemma berkata dengan perkataannya sendiri, "Apakah aku harus memberitahu apa yang terjadi pada aku dan Yesus? Oh, demikian kuat dalam jiwaku." Ayah Gemma pun meninggal. Karena kurang berhati-hati dan terlalu baik hati, ayah Gemma pun bangkrut. Ia tidak meninggalkan warisan apapun untuk ke-8 putra-putrinya. Pada usia Gemma yang ke-9 tahun atau 19 tahun, Gemma sudah seperti memikul salib. Gemma berperan sebagai ibu bagi ke-7 saudara dan saudarinya. Di kemudian hari, Gemma jatuh sakit. Ia mengidap TBC tulang.
Penyakit itu menyebabkan rambut rontok, tangan dan kakinya lumpuh. Ia sudah banyak memanggil dokter, tapi tidak ada hasil apapun. Keadaan Gemma pun mulai tidak membaik. Ia memohon kepada Santo Gabriel positif dari Bunda Duka Cita. Di pembaringannya, Gemma membaca riwayat hidup Santo Gabriel. Dan di kemudian hari, Gemma menulis tentang Venerabilis Gabriel. Aku sungguh kagum akan teladan serta sikap hidupnya. Definisiku kepadanya bertambah. Di malam hari sebelum tidur, aku harus menaruh fotonya di bawah bantalku. Aku akan merasakan kehadirannya. Aku tidak tahu harus memberitahu bagaimana, tapi aku merasakan kehadirannya. Pada usia Gemma yang ke-20 tahun, pada malam 23 Februari, Gemma sayup-sayup mendengar ada seseorang yang mendereskan rosario. Ia sadar bahwa Venerabilis Gabriel menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Apakah kamu ingin sembuh? Berdoalah kepada pesta hati kudus Yesus setiap sore dengan penuh iman. Aku akan datang kepadamu sampai novena selesai. Kita akan berdoa bersama-sama." Pada hari Jumat, awal bulan Maret, novena pun selesai didaraskan. Permohonan mereka dikabulkan. Semua orang yang ada di sekeliling Gemma bersorak gembira. Wah, telah terjadi suatu mukjizat. Di sepanjang hidupnya, Gemma dikaruniai banyak pengalaman mistik dan rahmat istimewa. Karunia-karunia tersebut sering disalah mengerti oleh orang-orang sehingga Gemma menjadi bahan ejekan. Gemma dengan tabah menerima semua itu sebagai silih dosa, mengingat bahwa Yesus juga sering disalah mengerti dan diejek. Pada usia Gemma yang ke-21 tahun, Gemma diangkat oleh orang Italia yang murah hati, yaitu adalah keluarga Cecilia Giannini. Keluarga tersebut memiliki 11 putra-putri, namun gembira menerima gadis yatim piatu di dalam rumah mereka. Nyonya rumah atau Cecilia Giannini kelak mengenang Gemma sebagai berikut. Saya tidak pernah mendapatkan masalah walaupun sepele yang timbul karenanya dalam keluarga kami. Dan saya juga tidak pernah mendapatkan cacat celah sekalipun. Saya ulangi lagi, walaupun masalah sepele dan cacat celah sekalipun, saya tidak pernah mendapatkannya. Gemma dengan rajin melakukan tugas-tugasnya di dalam keluarga besar Cecilia Giannini. Ia juga meluangkan waktu untuk berdoa. Melalui penyelenggaraan ilahi, Gemma mendapat pastor pasionis atau pembimbingnya, yaitu adalah Pater Germanus CP, sekarang Venerabilis Germanus, yang ditaatinya sepenuh hati. Pater Germanus adalah seorang teolog yang ahli dalam doa mistik, memperhatikan bahwa Gemma memiliki ikatan erat terhadap Tuhan. Pater Germanus yakin bahwa mutiara Kristus ini telah melewati keseluruhan dari ke-9 tahap klasik kehidupan batin. Gemma melakukan misa 2 kali dalam 1 hari, namun menerima komunik kudusnya 1 kali dalam 1 hari. Gemma sering berdoa rosario. Di sore hari, ia mengikuti ibadat sore bersama Nyonya Cecilia Giannini. Gemma jatuh sakit. Ia tidak bisa menelan makan apapun. Melalui penyelenggaraan ilahi, Gemma mulai menyembuh. Tapi ia jatuh sakit lagi. Ia mulai muntah-muntah darah yang disertai denyut jantung yang berdetak kencang. Ia juga mengalami kemiskinan rohani dan
dan ia juga mengalami kemartiran rohani dan kekeringan rohani. Iblis melipat gandakan serangan atas perawan dari luka. Iblis membujuk-bujuk Gema dengan mengatakan, Tuhan telah meninggalkannya. Iblis juga melihatkan penampakan-penampakan yang seram. Ia juga melakukan serangan atas tubuh Gema yang hampir rapuh. Salah seorang saksi mata yang telah mengurus Gema mengatakan, iblis yang jijik itu telah ingin menghabisi Gema kita tersayang. Angin topan yang memekakkan telinga, binatang-binatang buas, dan sebagainya. Saya akan meninggalkan Gema dengan bercucuran air mata. Gema pun mulai menyerukan nama Yesus dan Bunda Maria. Dengan kata-kata terakhir Gema mengatakan, saya tidak meminta apa-apa lagi. Ayah, saya bersedia memberikan diri saya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu pun Gema tersenyum. Ia mulai terbaring kepalanya ke samping dan nafasnya pun berhenti. Salah seorang pastor pasionis yang membantunya atau mengurusnya di sepanjang hidupnya berkata, saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Ia tersenyum dengan senyuman surgawinya. Saya sangat kagum melihatnya. Salah seorang biarawati menyelimuti Gema dengan jubah pasionis yang diinginkan Gema saat menjadi biarawati. Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 1903, Gema pun wafat pada usia Gema yang ke-25 tahun. Catatan Santa Gema. Saat pintu gerbang neraka terbuka, saat aku berdiri di tepi jurang, aku tidak akan putus asa, aku tidak akan pernah menyerah. Karena aku mengandalkan-Mu ya Tuhanku. Terima kasih. Sekian cerita kisah hidup Santa Gema. Selamat ulang tahun bagi Gereja Katedral Santa Gema Galgani. Semoga gereja kita dilindungi oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Terima kasih.